Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama channel Jeffrey DK. Oke, seperti biasanya kita bakal membahas mengenai episode terupdate untuk Ultraman Tiger. Yang kali ini membahas tentang episode 4 yang berjudul Demi Senyuman. Oke, jadi langsung aja kita ke pembahasan pertama kita untuk episode kali ini ya. Nah, ceritanya dimulai dari si Kengo itu seperti biasanya merawat tanamannya yang bernama Field ya. Tiba-tiba dia itu dipanggil si Yuna, tapi sosok itu ternyata Yuzari yang memanggil Kengo. Dan seolah-olah pada scan tersebut itu ditujukan pada Kengo mengenai masa lalunya si Ultraman Trigger ya, sekitar 30 juta tahun yang lalu. Nah, di sini mengenai kehancuran peradaban kuno ya, itu kayaknya di bumi kalau memang benar ya, kalau tak salah. Dan ditujukan mengenai sosok Trigger Dark, tapi kayaknya masih tangan yang ditujukin kepada kita semuanya ya, mengenai fakta yang benar-benar terjadi pada masa lalunya si Trigger. Dan melihat itu si Kengo pasti kaget ya, dan tiba-tiba ia terbangun dari mimpi tersebut ya, seperti biasanya, karena dari awal episode itu dia selalu mempunyai mimpi buruknya itu, yang dimana dia ini merupakan Trigger yang dulunya itu merupakan Trigger Dark, seperti 3 Dark ya, sesama ras gitulah. Dan ceritanya pun langsung mengalihkan ke beberapa para member God Select atau para anggotanya itu untuk meneliti ke peradaban kuno di lokasi tersebut. Nah, itu ditujukan persis di dalam mimpinya si Kengo. Dan di saat dalam penelitian si Kengo itu bersama Yuna sama Akito ya. Nah, di situ juga ada si Ignis yang berada di lokasi yang sama. Dia ini hanya mengambil harta karun yang berharga di bumi ini. Tapi dia itu gak tahu benda apa yang diambil itu yang merupakan barang yang seharusnya tidak ia miliki gitu. Nah, di situ pun si Ignis sebenarnya menyamar ya, dan pada akhirnya pun dia berhasil mendapatkan salah satu benda yang ia dapatkan pada penelitian tersebut. Dan ceritanya kembali ke markas. Itu si Kengo ini pengen mengetahui lebih detail tentang si Trigger pada masa lalunya sekitar 30 juta tahun yang lalu, dan dia pun diizinkan oleh Akito untuk ke laboratoriumnya. Dan di sini seperti biasanya dia menjelaskan kembali mengenai cerita yang terjadi pada masa lalu pada peradaban kuno tersebut ya. Dan di sini juga si Akito masih iri sama Kengo mengenai alasan si Kengo itu dipilih oleh cahaya Trigger. Dan sebenarnya nggak cuma mereka berdua saja di dalam laboratorium tersebut, si Ignis ternyata juga ada di dalam tersebut. Maksudnya di dalam ruangan tersebut itu dia ini bisa ada di Nurse Daisy dengan menggunakan sayap Gue Basah. Itu Gue Basah itu yang muncul di Ultraman Group episode 5 ya, debutnya itu. Nah, tujuannya itu sama aja. Dia ingin mengambil beberapa harta. Contohnya ini harta karun yang berharga. Langsung ia sikat. Terutama dia mengambil The Ancient Spark Lens yang benar-benar barang yang penting untuk mereka jaga gitu. Dan sikatnya si Ignis langsung ketangkap di ruang kantor pusat atau markas ya. Dan tiba-tiba ada monster reaksi pada di saat Ignis ini sedang berulah ya. Dan benar saja ada benda yang dibawa Ignis sebelumnya pada menitan ke-6 kalau tidak salah ya. Nah, itu menunjukkan kalau benda ini mengaktifkan atau mengacu si monster tersebut, yang ternyata monster itu berupa Oka Gubila yang seolah-olah dipanggil oleh benda tersebut gitu. Dan benda itu memang seharusnya tidak harus di Ignis bawa. Karena kenapa? Pas dia bawa itu, dia itu
gimana ya ceritanya, ini jadi pelawakan gitu. Dan di sini teman-teman semuanya juga bisa melihat skin yang satu ini tuh, bukannya apa itu si Kengo disuruh semangat dengan memberikan senyuman, itu membuat si Ignis kesel tuh, seolah bikin lawakan untuk kita semuanya. Yang paling kasihan lagi tuh si Ignis itu dilempar jauh oleh si Okagubila ya, itu karena di saat si Jax Falcon itu menarik Okagubila keluar dari permukaan tanah, dan pada akhirnya pun keluar juga si Okagubila untuk mencari sinyal tersebut dari benda itu sendiri. Nah, untuk menghentikannya si Kengo pun langsung berubah menjadi Ultimate Trigger. Hanya saja karena Okagubila ini cukup agresif, si Trigger ini jadi kesulitan untuk menghadapinya. Dan sebenarnya untuk si Akito sendiri, yaitu berusaha untuk mengalih perhatiannya dengan mengambil benda itu terlebih dahulu. Nah, pas sudah diambil, sebelum itu juga sih si Yuna yang sempat memberi dukungan pada Trigger, tiba-tiba ada anak kecil jatuh lalu diselamatkan dia. Nah, di sini juga si Trigger sempat melihat kalau ada anak kecil yang menangis ya, karena situasi juga yang darurat gitu ya. Dan lihat itu pun dia harus bangkit untuk senyuman orang lain gitu, senyuman semua orang ya, sebut saja gitulah. Oke, kembali ke Akito ya, yang dimana mendapatkan benda yang mengalih perhatiannya si Okagubila ya. Nah, di situ pun dengan memakai benda tersebut dia pun mengalih perhatian kepada si Gubila untuk menjauhi dari tempat kerumunan para warga yang sedang evakuasi. Trigger yang kembali bangkit pun langsung berubah menjadi Power Type. Dan singkat ceritanya sih Okagubila telah lepas dari zona evakuasi para warga, dan sikatnya juga si Trigger pun langsung mengakhirinya dengan Circle Arms dengan mode Power Claw. Oke, intinya langsung habis ya si Okagubila dan terbang ke langit. Dan untuk setelah kejadian itu, anak kecil pun kembali tersenyum bersama si Yuna, dan juga mengenai si Ignis ya, seperti gagal maning ya, yang lihat kekaguman terkesannya si Trigger pun, dia pun sempat-sempatnya jatuh dari pohon loh, karena ranting kayunya itu gak kuat menahan dia tuh, sebut saja. Dan pada Ainscan kita diperlihatkan mengenai rencana mereka ya, mengenai ketiga raksasa kegelapan itu, mengenai si Yuzare ya. Mereka memilikinya jahat untuk menghentikan atau melakukan sesuatu pada Yuzare terlebih dahulu agar tidak terhambat dengan perencanaan ketiga raksasa tersebut gitu. Soalnya si Yuzare ini mereka anggap sebagai sumber permasalahannya gitu, atau penyebab si Trigger itu kembali ke cahaya. Mungkin lebih tepatnya sih si Yuzare ini mengarahkan Trigger ke cahaya gitu. Nah, intinya untuk kedepannya mereka ingin membuat si Yuzare ini lebih menderita. Wah, itu bahaya banget sih. Sedangkan kalau untuk Trigger sendiri sih masih belum mastiin kapan mereka ingin menghabisi si Ultimate Trigger. Soalnya pas ditanya oleh si Dagon itu, si Kamiya ini juga benar-benar ingin menghabisi si Trigger sih. Sedangkan si Dagon ini seolah memiliki plan lain gitu. Entah plan apa yang dimaksud ya, mungkin kita bakal lebih mendapatkan fakta yang lebih detail untuk episode ke depan nantinya. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah pembahasan episode 4 kali ini. Dan harus teman-teman ketahui juga bahwa 2 minggu ke depan si Ultimate Trigger libur ya. Ya,
mau gak mau kita harus nunggu 2 minggu lagi agar kita bisa menyaksikan episode terupdate Ultraman Trigger. Atau lebih tepatnya 1, 2, 3 minggu lagi. Oke. Dan harus kalian ketahui juga mengenai Easter egg yang bisa teman-teman semuanya dapatkan di episode 4 kali ini. Yang dimana 1, ini merupakan sayap Webasar. Ya, teman-teman semuanya pasti tahu ya mengenai sayap yang dimiliki oleh si Ignis. Serta satu lagi, mungkin teman-teman semuanya, terutama jutaan fans Ultraman secara keseluruhannya itu tidak mengetahui mengenai scan yang satu ini, mengenai kemunculan Ogre Gobbler. Nah, teman-teman semuanya juga bisa melihat mobil kuning ini. Nah, mobil ini menyerupai mobil Camaro Bumblebee. Nah, teman-teman semuanya yang pernah nonton Transformers pasti tahu dong mengenai mobil yang satu ini. Nah, mobil ini pertama kalinya kita diperkenalkan Bumblebee dengan mobil ini. Ya, mobil tersebut merupakan mobil Camaro. Ya, gue gak tahu ini sekitar tahun berapa. Yang pasti ini merupakan mobil Camaro Classic atau mereknya itu berupa Chevrolet ya. Wah, itu sangat merupakan Easter egg yang bisa kita dapatkan di Ultraman Trigger kali ini. Dan gue juga penasaran Easter egg apa yang bisa kita dapatkan di episode selanjutnya. Pokoknya nantikan aja Easter egg yang kita dapatkan. Ya, lebih bagusnya sih secara bersamaan kita mencari Easter egg untuk episode kedepannya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih. Semoga terhibur. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan sebagainya. Dan untuk mengetahui video terupdate, jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/JaviDK. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue mengucapkan pada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon dimakan selesai. Karena gue bukan makhluk yang sempurna, dan yang sempurna itu hanya seperti cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.